Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan sendi, berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, di hari Rabu Abu ini kita masing-masing akan menerima abu, semua, terkecuali. Itu mengingatkan akan kerapuan kita dan asal-usul kita dari debu atau abu akan menjadi abu. Artinya kita itu tidak berdaya, tidak bisa apa-apa tanpa anugerah rahmat, nafas kehidupan Allah. Mau tidak mau, di masa Prapaskah ini dan memasuki masa Prapaskah ini, kita harus membuat suatu gerakan tupat, berbalik arah, dan dimulai dari sikap dari dalam hati kita masing-masing. Karena seperti bacaan pertama, yang koyak itu hati, bukan baju, bukan pakaian. Baju pakaian itu hanya tanda saja. Yang ditandakan lebih penting, yaitu hati. Yang harus bertobat itu hati. Mulai dari hati berubah sikap. Yang tadinya menjauhi Tuhan sekarang harus berbalik, mendekat pada Tuhan. Gerakannya itu gerak mendekat pada yang tersembunyi. Dan itu disertai dengan tadi bacaan Injil, tindakan atau ibadah. Jadi berbalik arah, lalu beribadah mendekat pada Tuhan, dan itu disertai dengan tindakan berdoa, berpuasa, beramal kasih. Ini semua agama mengajarkan itu. Orang berdoa, berpuasa, beramal kasih. Ini menyertai gerakan kita mendekat pada Tuhan yang tersembunyi. Dan terus-menerus gerakan mendekat, mencari mendekat pada yang tersembunyi, yaitu Bapa, Allah, sumber segala rahmat. Supaya kita yang tak berdaya, tidak ada apa-apanya itu, sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Menurut bacaan kedua, supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Nah, untuk sampai ke situ kita sendiri tidak bisa tanpa bantuan Allah melalui Yesus Kristus
melalui misteri wafat dan kebangkitannya. Sama seperti rumusan sakramen tobat itu kan juga, karena kita diperdamaikan berkat wafat dan kebangkitan Kristus, diperdamaikan dengan Allah. Itu atas jasa Kristus. Kembali kita hanya debu, tanpa bantuan rahmat Allah, tanpa jasa Yesus, tanpa Yesus mau wafat dan bangkit, kita tidak akan bisa berdamai dengan Allah. Kita tetap orang berdosa yang tetap jauh terpisah dari Allah. Kita bersyukur memasuki masa Prapaskah, diundang Tuhan untuk semakin tekun mencari Tuhan di tempat tersembunyi dan terus mendekat pada yang tersembunyi supaya rahmat Tuhan itu menjadi nyata.